Kita tidak boleh menjadi sama dengan orang, kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita ya dengan orang lain. Kita boleh meniru kesuksesan orang, pola orang-orang sukses, tapi bukan berarti harus menjadi sama. Ya, kita ambil pola-pola yang terbaik yang kita sesuaikan dengan karakter dan sifat kita. Kira-kira itu membantu, maka kita ambil. Kalau memang ternyata itu menghambat, mempersulit kita buang. Kita harus menemukan cara-cara terbaik untuk diri kita sendiri. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya. Kita kembali lagi dan kali ini teman-teman kita akan coba ngebahas seputar sharing atau diskusi-diskusi ringan yang pernah gue lakukan dengan teman-teman mahasiswa kan, dimana mereka bertanya tuh, Pak, kalau untuk menjadi seorang dosen gitu ya, terutama dosen-dosen yang ada di kampus perhotelan, itu lebih bagus kita S2 langsung setelah S1 ya, atau justru bekerja dulu tuh baru kita nanti S2. Karena untuk syarat jadi dosen sebenarnya yang diberlakukan oleh negara saat ini minimal S2. Kita nggak tahu nanti bisa jadi S3 ya. Nah, ada pun teman-teman yang sekarang masih S1 langsung jadi dosen, biasanya mereka pasti akan direkomendasikan ya untuk ngambil kuliah S2-nya sambil bekerja menjadi seorang instruktur ya, atau menjadi asisten dosen di kampusnya ya. Seperti apa pemikiran gua. Namun sebelumnya teman-teman berinvestasilah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah teman-teman, yang pasti yang pertama gue bisa katakan bahwa ini sifatnya fleksibel tuh, nggak akan mungkin bisa disamakan untuk setiap orang. Ya, ada beberapa macam pertimbangan setiap orang kenapa dia harus langsung S2 dan kenapa dia harus kerja dulu. Nah, sedikit bercerita, kalau gue melihat cenderung teman-teman yang kuliah lulus S1 terus langsung S2 lagi punya kecenderungan memang dia punya semangat akademisi ya. Artinya sisi dimana dia belajar di kampus itu sangat kuat gitu ya. Ini sangat berbeda dengan yang sebaliknya, karena yang sebaliknya justru kadang teman-teman mahasiswa itu mengatakan bahwa, Pak, gila jenuh banget gue, Pak, baru lulus S1 ini aja gue udah pingin ayolah mengalihkan fokus kerja kek, kemana kek, jangan langsung kuliah lagi lah, bosan dengan apa yang ada di dunia perkuliahan seperti itu. Nah, jadi yang gue bisa pastikan bahwa ketika seorang itu memilih dia harus langsung S2, ini artinya memang ada beberapa yang memang dikejarnya gitu ya, ada yang menjadi fokusnya. Salah satu contohnya ada begitu banyak teman-teman dosen yang memang fokus untuk menjadi profesor tuh. Ini pengalaman saja. Jadi untuk menjadi profesor memang sebenarnya tidak harus S1, S2, S3 ya. Jadi kita bisa menjadi profesor itu saat ini dengan memperbanyak kum kita. Kum itu bisa didapatkan banyak hal gitu ya, dari penelitian, dari mengikuti seminar, menjadi narasumber ya, atau keterlibatan hal lainnya yang sifatnya di dunia akademisi ya. Walaupun memang sebenarnya dengan kita mengambil jenjang pendidikan seperti S1, S2, S3 itu kumnya yang paling besar seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, biasanya orang-orang yang mengambil S2 langsung karena memang mereka punya arah yang jelas, tujuan yang jelas. Selain mereka mau menjadi dosen, mereka juga memang mau menjadi seorang profesor, karena memang profesor ini di mata mereka membuat semacam prestise yang dibutuhkan oleh mereka, harga diri ya. Jadi ada begitu banyak penekanan seseorang kenapa dia harus memilih sesuatu dan kenapa dia tidak fokus ke hal yang lainnya ya. Sementara kalau teman-teman yang memilih untuk kerja terlebih dahulu, ya sebenarnya ada juga yang memang berpikir bahwa gue juga ingin jadi profesor, Pak, tapi gue ngerasa ketika nanti gue jadi profesor, gue juga akan menjadi pengajar tuh ya, minimal gue akan transfer pengalaman sama pengetahuan gue. Tapi kalau seandainya gue tidak menambah pengalaman-pengalaman di real industry, kayaknya nanti kayak kurang
materi aja ketika harus ketemu dengan mahasiswa di kelas. Nah, ini kebanyakan terjadi sama dosen-dosen yang vokasi, terutama kayak kita di perhotelan. Nah, yang kita ajarkan di kelas cenderung lebih ke skill gitu ya, lebih kepada kemampuan teknis, sehingga pada saat kita nanti mengajarkan mahasiswa, memang sebaiknya alangkah lebih bagusnya kalau kita punya pengalaman-pengalaman juga. Contohnya kalau teman-teman di dunia F&B, food and beverage gitu ya, kemampuan teman-teman ini bagaimana menghidangkan makanan, terutama kalau di bartender, bagaimana mereka bisa lebih dekat ya, berbicara dengan tamu-tamunya. Kemampuan communication skill ini sebenarnya juga perlu jam terbang. Jadi tidak bisa hanya dipelajari di kelas, tapi memang mereka harus asah dengan ketemu dan terjun langsung ke dunia bartendernya, seperti itu. Nah, jadi memang identik ketika kita memang ingin jadi dosen dan kita ingin materinya lebih kaya lagi, itu teman-teman ini akan berusaha untuk menambah jam terbangnya atau pengalamannya di dunia industri terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ini juga yang menjadi kelemahan ya, kalau gue boleh katakan, untuk sebagian besar teman-teman yang tidak kerja tapi langsung mengambil kuliah S2. Jadi bagaimanapun juga ilmu yang kita bagikan di kelas pastilah erat hubungannya dengan kehidupan di luar kampus atau kehidupan kerja di dunia pekerjaan gitu ya. Jadi kalau kita punya semacam pengalaman yang bisa kita bagikan di kelas ya, dan pengalaman itu berasal dari pengalaman kita sendiri, bukan pengalaman orang lain, ini ya pengalaman gue juga membuat kita lebih dekat tuh sama mahasiswa. Karena mahasiswa itu sebenarnya senang banget kalau banyak dosen yang dalam proses belajar mengajar di kelas bercerita tentang pengalaman-pengalamannya ya. Semacam kayak gua, pengalaman yang paling mahasiswa paling sering tanyakan adalah satu, tentang bagaimana kehidupan di kapal pesiar, yang kedua kehidupan aneh di hotel gitu ya, mulai dari kebiasaan tamu-tamunya yang buat orang Indonesia itu rada-rada tabu gitu ya. Dan ya seperti komplain-komplainan, keluhan-keluhan tamu itu kalau kita bagikan mereka sangat antusias tuh. Mungkin kalau di dunia food and beverage atau restoran, bagaimana mereka meramu minuman ya, bagaimana pengetahuan-pengetahuan tentang kalau ini dicampur dengan ini akan menghasilkan rasa yang seperti apa ya. Ini semua pastinya butuh yang namanya jam terbang dan pengalaman, dan ini akan membekali buat dosen yang terlebih dahulu bekerja baru nyambung S2 atau menjadi dosen. Nah, kalau bicara kekurangan dari teman-teman yang memang memilih untuk bekerja terlebih dahulu baru nyambung kuliah S2 ya, adalah pada akhirnya dari segi waktu juga ya. Kalau memang mereka fokus seperti yang tadi gue katakan mau jadi profesor, pada akhirnya yang dihitung memang apa yang menjadi kum untuk yang sudah ditentukan oleh diktinya sendiri, semacam tadi kuliah S2 gitu ya. Atau kalau dia jadi dosen, dia pernah mengikuti seminar, dia pernah jadi narasumber, dan ya dia pernah mengikuti penelitian-penelitian. Sementara kalau teman-teman ini hanya bekerja semacam menambah pengalaman mereka, pada akhirnya kum mereka untuk lebih cepat jadi profesor itu akan sulit ya. Kecuali kalau memang mereka tidak mau menjadi profesor dan juga tidak mau menjadi dosen, tapi memang hanya mau mendapat S2 hanya untuk sebatas gelar yang memang mereka ingin raih. Gue pikir kelemahan ini ya tidak mutlak buat mereka ya. Hanya mungkin ya kelemahannya mereka akan lebih jadinya ya mungkin lebih tua aja gitu ya. Ketika nanti S2 rekan-rekannya sudah jauh lebih muda daripada dia. Adapun yang lebih tua ya itu kayak kebetulan atau ya bonus lah buat dianya gitu. Tidak terlalu besar sih, tidak terlalu signifikan lah kita bisa bilang untuk kelemahan seseorang yang memang dia tidak fokus ngambil S2-nya ya. Yang paling terasa kalau misalnya teman-teman ini kerja tapi pada akhirnya memang pingin ngambil S2 itu pingin jadi dosen ya. Bagaimanapun juga dosen secara pelaporan saat ini itu sangat-sangat banyak gitu ya. Jadi sangat banyak itu termasuklah bagaimana dia meneliti, bagaimana dia mengabdi
ya meneliti itu 1 tahun sekali biasanya minimal, mengabdi 2 kali setahun gitu ya, belum ditambah dengan dia punya jam terbang mengajar, itu juga semua harus dilaporkan ke Dikti. Otomatis tuh teman-teman yang S2 langsung jadi dosen sudah pasti akan lebih unggul di sana ya, secara pelaporannya sudah lebih banyak karena mereka lebih duluan. Sementara teman-teman yang masih kerja tadi artinya akan lambat, tapi bukan berarti dia tidak akan bisa berada di posisi yang diinginkan juga, hanya lebih lambat saja. Karena ini juga pada akhirnya nanti berhubungan dengan dia punya pengakuan dari negara tentang profesi yang dia pilih. Itu sih kalau soal kelemahannya. Nah, kalau bicara kelebihan, bagaimana teman-teman yang kerja dulu baru jadi dosen gitu ya. Nah, mereka ini pastinya punya pendekatan yang lebih mumpuni lah kalau harus kita akui ya, kalau gue melihat ke lingkungan, karena mereka bekerja mengetahui seperti apa real industry. Ketika mereka jadi dosen, mereka berbicara di depan kelas, ini lebih mudah dicerna oleh mahasiswa karena mereka menggambarkan sesuai pengalaman yang memang benar-benar mereka jalankan, dan juga pendekatan mereka, cara mereka membagikan ilmu ini. Biasanya orang-orang hotel atau orang-orang yang sudah bekerja di hotel, dia punya pendekatan yang lebih fun gitu ya, lebih gaul gitu ya. Nah, sementara di sisi lain teman-teman yang memang mau menjadi dosen tapi langsung S2 tanpa mengikuti atau tanpa mengambil mengambil pengalaman kerja dulu di hotel, ini cenderung biasanya sedikit kaku. Jadi pada saat penyampaian di kelas, kalau sepenglihatan gua sih, mereka akhirnya performanya seperti dosen-dosen mereka yang mereka lihat sebelum-sebelumnya di S1 gitu. Jadi mereka punya referensi untuk bagaimana mengajar itu sebatas dengan dosen yang mengajar mereka sebelumnya ya. Sementara yang di sisi lain, orang-orang yang bekerja terlebih dahulu, referensinya tidak hanya dosen tuh, tapi juga manajer mereka, tapi juga tamu mereka, rekan kerja mereka. Nah, ini menjadi kelebihan buat teman-teman yang memang mereka mau jadi dosen tetapi harus memilih bekerja terlebih dahulu. Ya memang pada akhirnya kalau kita boleh simpulkan, ini tidak berlaku buat semua orang. Bagaimanapun juga cara orang menyampaikan di kelas, kita pasti setuju itu tergantung dari karakternya masing-masing ya. Walaupun gue bisa tambahkan, karakter itu sendiri sebenarnya dibentuk sedikit banyak oleh pengalaman di belakangnya. Jadi pengalaman sangat menentukan seperti apa orang pada hari ini, atau seperti apa dia bersikap, berperilaku, bahkan berbicara saat ini. Nah, itu menjadi penting. Semoga saja teman-teman semuanya bisa mengambil manfaat bagaimana kelebihan dan kekurangan kita untuk menjadi seorang dosen dengan mengambil keputusan setelah tamat S1, kerja dulu atau langsung S2. Nah, kalau teman-teman tanya kesimpulan atau bagaimana pandangan gua ya melihat ya pilihan Bapak lebih kemana nih? Gue secara pribadi berpikir seperti ini. Sekali lagi kita harus fokus dengan diri kita ya, fokus dengan kekuatan yang bisa kita bentuk. Artinya gini, ketika kita memang memilih kuliah S2 terlebih dahulu ya, dan tidak memilih untuk bekerja, ya sah-sah saja. Cuma kita harus lebih fokus nih. Sekali lagi, mau cepat belajar gitu ya, mau haus belajar tentang apa yang terjadi di luar sana, kemajuan perhotelan seperti apa, ilmunya sudah berkembang seperti apa, kita harus lebih cepat tuh menyesuaikan, dan kita belajar di sana dengan teman-teman kita yang memang bekerja di sana. Kita bisa juga menimbah atau mencari informasi di YouTube gitu ya. Nah, silakan saja teman-teman. Yang penting adalah jangan pernah merasa puas. Teman-teman yang sudah S2 langsung jadi dosen ini harus berpikir bahwa kita adalah pribadi yang kalau bahasa Steve Jobs-nya itu stay foolish gitu ya. Stay foolish, terus memperkaya diri ya. Terlebih lagi kalau misalnya kelemahan atau kecenderungan orang-orang yang langsung S2 ini punya pendekatan sedikit formal, cara mendidik, cara kita berbicara di dalam kelas memang harus kita sesuaikan dengan zamannya. Sekarang era milenial, mahasiswa yang kita ajari pun mereka adalah mahasiswa yang sifatnya milenial.
Jadi kita tidak bisa pakai pendekatan-pendekatan orang-orang tua kita dulu, dosen-dosen kita dulu waktu jadi mahasiswa. Di sini mereka sudah terhubung dengan yang namanya teknologi ya, ada begitu banyak hal-hal yang memang harus kita lebih kreatif ya. Kita harus bisa menggabungkan kebiasaan mereka seperti bermain games atau sosmed, Instagram ya, yang sering mereka mainkan untuk jadi semacam materi pendukung untuk kita menyampaikan pengetahuan yang ingin kita sampaikan ke mereka juga, seperti itu. Nah, jadi begitu juga sebaliknya kalau kita memilih untuk bekerja terlebih dahulu, teman-teman, gue pikir kalau memang sudah pilihan kita untuk menjadi dosen, ya kita juga tidak perlu terlalu lama-lama untuk bekerja. Jadi sebenarnya kita perkaya saja, perbanyak link, karena link itu juga nanti akan terpakai ketika kita menjadi dosen di sebuah kampus. Sekali lagi fokusnya adalah bagaimana memperkaya diri, bukan memperkaya diri di sini maksudnya adalah memperkaya diri dalam hal pengalaman, dan pengalaman itu sebenarnya tidak terbatas oleh waktu, gitu, tidak bisa ditentukan hanya oleh waktu semata. Jadi dia lebih berbicara banyak. Kalau kita memang sebentar dalam arti 1-2 tahun di hotel tapi memang berkualitas, ada begitu banyak pengetahuan, pengalaman yang bisa kita share ke mahasiswa kita, ya kenapa nggak langsung saja setelah 2 tahun kita balik lagi ke kampus untuk jadi dosen, gitu ya. Jadi sekali lagi kesimpulan gue hanya bisa mengatakan bahwa kita tidak boleh menjadi sama dengan orang, kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita ya dengan orang lain. Kita boleh meniru kesuksesan orang, pola orang-orang sukses, tapi bukan berarti harus menjadi sama ya. Kita ambil pola-pola yang terbaik yang kita sesuaikan dengan karakter dan sifat kita. Kira-kira itu membantu, maka kita ambil. Kalau memang ternyata itu menghambat, mempersulit kita buang. Kita harus menemukan cara-cara terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, itu aja pembahasan kita, teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa terbekali. Dan jangan lupa juga untuk tetap berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, teman-teman, subre. Thank you very big and God bless you all. Out.